Jumpa lagi dari Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Kendari. Rehat edisi Kamis 18 Juni 2020. Seperti biasanya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan untuk senantiasa mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Karena itu marilah siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita, dan kita memohon dalam doa. Mari berdoa. Sungguh alangkah baik dan indahnya ya Tuhan, ketika Engkau masih berkenan kepada kami dalam hidup bersama dengan keluarga kami, dengan persekutuan yang walaupun kami harus berpisah jarak jauh, tetapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mempersatukan kami dalam doa-doa kepadamu. Dan terlebih saat ini kami mau bersama menggumuli firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan memahami kebenaran firman-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini dari kitab Mazmur 86 ayat 1 dan sampai ayat 7. Firman Tuhan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pastinya bahwa kita punya pengalaman dalam menjalani kehidupan ini, suka dan duka. Dan salah satu yang menjadi pengalaman kita, hampirilah setiap orang tentu punya harapan punya pekerjaan tetap. Nah, ya, ini sebuah pengalaman ya, bahwa kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan, tentu kita melampirkan berbagai keterampilan yang kita miliki, seperti sertifikat atau ijazah yang menandakan bahwa ya kita telah memiliki ya begitu banyak keahlian ya, dan pengalaman yang akan mendukung pekerjaan kita kalau kita diterima nantinya. Itu sebuah harapan. Ya, kita percaya bahwa kita punya alasan untuk diterima menjadi pekerja. Nah, saudara-saudara, apa yang kita baca, apa yang mau Tuhan supaya kita lakukan dalam pembacaan kita ini, saudara-saudara, menarik kita perhatikan Raja Daud dalam seruan doanya kepada Tuhan. Ia memohon agar nyawanya
dipelihara oleh Tuhan karena ia sedang dalam masalah. Saudara-saudara, kita tahu Daud bertubi-tubi mengalami satu pergumulan, dimusuhi, dikejar-kejar. Ia sungguh berada dalam suasana yang sangat sulit, dan seperti yang sudah menjadi kebiasaannya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan itu, ia tidak lari kepada siapa-siapa, tapi ia datang kepada Tuhan. Ia datang menyatakan akan ungkapan imannya dan perasaannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dan satu hal yang unik dalam doanya adalah di balik setiap doanya itu ia menampakkan alasannya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa dan permohonannya. Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, dan ia adalah hambanya. Daud yang telah menjadi hamba Tuhan sungguh berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan memiliki kasih setia, dan ia sebagai raja atas Daud, ya, dia berotoritas atas kehidupan Daud. Dan sungguh Daud mengalami dan merasakan bahwa ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hatinya Daud tetap memperkuat jiwanya, dan ia menyatakan pengharapannya kepada Tuhan bahwa Allah akan menjawab setiap pergumulannya. Allah akan menyertai dia, dan ia akan mengalami masa depan yang lebih baik. Itulah sebabnya ia menaruh harap hanya kepada Allah, bahwa berharaplah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita dalam setiap perkara kehidupan yang diperhadapkan kepada kita? Apakah kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita tidak pernah lepas dari suka dukanya, tidak pernah lepas dari pergumulan, tapi persoalan ialah bagaimana kita menghadapinya. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu marilah datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan jalan kepada kita. Persoalan ialah, ya, sudahkah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita? Sudahkah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia? Saya percaya bahwa kita semua begitu letih dan lelah dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi mari saudara, letakkan semua di hadapan Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Karena itu datanglah kepadanya. Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah merancang dan merencanakan perjalanan kehidupan kami. Ada suka, ada duka kami hadapi. Terlebih ketika kami dihadapkan dengan pergumulan. Tetapi sungguh firman-Mu telah menyapa kami, menguatkan, dan memberi semangat bagi kami. Suatu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau yang akan terus menopang dan menolong kami, membukakan jalan bagi setiap pergumulan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bahwa hanya kepadamu kami menaruh harapan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.